Puji Tuhan, Shalom. Shalom bagi kita semua yang ada di dalam gereja maupun yang mengikuti live streaming. Setelah lagi kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Mandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Kita mau katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin ku rasakan Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, amin. Sangat ku cinta kasih-Mu, semakin nyata ku rasakan Kaulah Bapakku. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kita mau katakan pujian ini lagi, lebih sungguh-sungguh dari awal. Pandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatku setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Bersyukur selalu kepadamu. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih lagi dapat beribadah kepada Tuhan.
walaupun kita mengikuti dari rumah masing-masing dan ada jemaat yang datang 1-2 orang, puji Tuhan ya. Kita tentunya wajib menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Nah, kita akan masuk kepada pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, bahwa waktu yang lalu, minggu yang lalu kita telah mendengarkan beberapa hal menyangkut ada kekuatan dan ada kuasa ketika kita beribadah kepada Tuhan. Menurut firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 8 bahwa ada kandungan janji di dalamnya, janji untuk hari ini dan hari esok. Hari ini kita sudah mendengar minggu yang lalu. Hari ini berbicara tentang berkat-berkat yang kita nikmati pada saat ini, berkat-berkat material atau kebendaan. Kemudian ada berkat-berkat imateri ya, yang Tuhan berikan kepada kita ya. Wujudnya adalah kesenangan hati, damai dan sejahtera, itu Tuhan berikan kepada kita. Kemudian hari esok, berkat untuk hari esok itu berbicara tentang kekekalan. Tuhan persiapkan bagi kita yang percaya kepadanya dan mementingkan ibadah dan berpikir tentang ibadah adalah sebuah prioritas dalam kehidupan. Kita akan menikmati semua itu. Dan hari ini saudara-saudara, kita bicara tentang beberapa hal lagi tentang ibadah. Bahwa tidak seperti apa yang kita bayangkan, semulus apa yang kita pikirkan tentang ibadah itu. Melaksanakan praktek beribadah tentunya ada penghalang. Dan penghalang itu saudara-saudara banyak. Banyak yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah secara komunal pada pagi hari ini. Seperti pada pagi hari ini kita bicara tentang ibadah seperti itu ya, ibadah komunal. Dan penghalang-penghalang ini tentunya membuat kita kehilangan banyak peluang berkat yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Tetapi saya menyoroti 2 hal saja dari sekian banyak penghalang yang membuat kita tidak bisa jadikan sebagai ibadah ini sebagai pola hidup kita. Salah satu di antaranya adalah malas. Kita cari-cari apa yang menjadi penyebab kenapa kita tidak mau datang ke gereja. Pak Pendeta sudah 70 kali 7 telepon, 70 kali 7 berkunjung ke rumah untuk Bapak, Ibu, ayo pergi ke gereja kita beribadah bersama-sama. Tetapi janji sebatas janji. Oh iya Pak Pendeta, nanti saya pergi. Minggu ini ya Pak Pendeta. Tetapi saudara-saudara, tinggal janji saja. Alasan demi alasan, saudara-saudara, kita cari apa yang menjadi penyebabnya. Satu saja, malas. Kalau udah berbicara malas, saudara-saudara, ya, apapun yang kita sampaikan, kita ajak, kita motivasi dan lain sebagainya, kalau udah malas, ya malas aja. Malas aja, saudara-saudara. Malas untuk datang ke gereja. Pak Pendeta, kenapa nggak pergi gereja? Saya kebetulan sakit enjok Pak Pendeta. Padahal malas. Malas ini sebuah tindakan super pasif dari dalam diri kita untuk tidak melakukan satu hal apapun. Saudaraku, malas ini sebuah tindakan super pasif yang kita lakukan, saudara-saudara. Tidak ada orang yang berhasil dalam hidupnya jika dia malas. Tidak ada. Nonsens kalau orang kaya tapi dia malas. Ada pepatah dunia bilang begini, rajin pangkal kaya. Rajin pangkal kaya. Berarti kalau kita balik kalimat ini, saudara-saudara, malas pangkal miskin. Ya tak? Seperti itu, saudaraku. Nah. Kalau sudah malas, saudara-saudara, terobosan apa yang kita mau lihat dalam hidup? Apalagi kalau kita bicara hidup kita sebagai anak Tuhan. Ya, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Amsal di dalam Amsal pasalnya yang ke 6 ayat 4 sampai 11, Amsal mencatat tentang suatu akibat di dalam ayat yang ke-11, suatu akibat dari kemalasan itu. Saudara boleh baca di dalam Amsal pasal yang ke
11 ini saudara-saudara, ya. Amsal yang ke-6 maksud saya, ayat 4 sampai 11. Tetapi di satu ayat yang terakhir dia bilang, kalau kita seperti itu, malas adanya saudara-saudara, bahkan kita disuruh belajar kepada semut dan lain-lain saudara-saudara, maka di ayat yang terakhir bilang begini, maka datanglah kemiskinan sama seperti apa? Penyerbu saudara-saudara. Ini adalah konsekuensi logis yang dialami ketika kita malas. Nah, ketika kita malas untuk beribadah, maka tentunya ada akibat yang akan kita alami. Kalau Amsal bilang tadi dalam ayat yang ke-11 bahwa maka datanglah kemiskinan kepadamu, ya. Kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Itu adalah kenyataan yang bakalan kita alami ketika kita malas, ya. Yang disebut dengan kemiskinan dan kemudian kekurangan saudara-saudara, ini berbicara apa bagi kehidupan orang percaya? Ya, ini tentunya berbicara tentang peluang-peluang baik berkat untuk hari ini maupun berkat untuk hari esok. Tidak akan kita nikmati jika kita malas beribadah. Amin. Mari kita menjadi orang-orang yang malas untuk beribadah, katakan amin. Mari kita menjadi orang-orang yang rajin beribadah, katakan amin. Iya, puji Tuhan. Ya. Coba bayangin saudara, Tuhan cuma minta 1,5 jam saja hari Minggu kita beribadah. Ya, sisanya hampir mau 7 hari kita punya saudara-saudara. Kita tidur, kita bekerja, kita cari nafkah, kita cari uang dan lain-lain sebagainya. Giliran Tuhan cuma minta saudara-saudara 1,5 jam hari Minggu beribadah, kita nggak mau. Enakan kita tidur di rumah. Enakan kita duduk dan diam di rumah daripada kita datang ke gereja. Seperti itu. Ini tipikal gereja pada hari ini saudara-saudara. Ya. Itulah sebabnya Amsal tadi bilang pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 11 bahwa kesimpulannya, datanglah kemiskinan sama seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti saudara-saudara orang yang bersenjata. Coba kalau kita mau jelaskan dan bayangkan ayat ini luar biasa. Tetapi inilah kesimpulannya. Akhir dari kita mau mengembangkan sikap yang malas untuk beribadah. Dan malas ini sekali lagi satu penghalang yang besar kita beribadah. Yang kedua saudara-saudara, sibuk. 2 hal ini saja yang membuat cenderung orang untuk datang ke gereja beribadah. 1, malas, yang kedua sibuk. Kalau udah bicara kesibukan, waduh, ya kan? Nggak punya waktu saya Pak Pendeta. Dari Senin sampai Senin, makan pun kadang-kala saya nggak sempat. Kenapa Pak? Kerja. Ya kan? Ini alasan klasik yang banyak kita jumpai di banyak orang, banyak jemaat Tuhan, ya. Nggak bisa Pak Pendeta saya datang ke gereja. Kenapa nggak bisa? Waduh, tadi saya sudah bilang makan saya tak sempat kadang-kadang. Jadi ya nggak makan. Tahu-tahu ingat hari sudah malam. Nanti saya pulang rumah baru ketemu istri nanti tengah malam. Anak-anak udah tidur saya sampai rumah. Kan gitu. Karena pekerjaan. Sibuk ini adalah salah satu alasan yang dominan dalam kehidupan bergereja, beribadah bagi jemaat Tuhan. Kalau mau beribadah dia bilang sibuk. Giliran kemudian dokter vonis, Bapak kena infeksi paru-paru. Dan kemudian kayaknya sih Bapak ini kena kanker paru-paru. Wih, tiba-tiba ada aja waktu dia pergi ke dokter. Coba bayangin aja, ya. Sesibuk apapun dia, tetapi ketika dokter vonis ada infeksi di paru-paru, bisa punya waktu pergi ke dokter. Kalau nggak seperti itu, nggak ada divonis seperti itu, dia nggak akan punya waktu. Jangankan dokter, ibadah aja saudara-saudara dia nggak punya waktu, apalagi dokter. Tetapi giliran dia divonis seperti itu, dia punya waktu untuk pergi ke dokter. Coba bayangin. Padahal sebetulnya kita harus menyadari bahwa ibadah ini merupakan sebuah kebutuhan prioritas di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Katakan amin. Jadi saudaraku, banyak sekali alasan. Tetapi 2 alasan ini yang banyak
dijadikan sebagai tameng dalam hidup anak-anak Tuhan. Saya tidak bisa pergi ke gereja, padahal karena malas, saudara-saudara, malas untuk bertindak. Ya, berapa susah sih pergi ke ibadah 1 jam, paling tidak 1 jam setengah. Yang kedua, saudara-saudara, dia bilang sibuk. Meninggalkan kesibukan 1 jam setengah untuk pergi ibadah, apa sih susahnya? Kira-kira seperti itu. Tapi inilah yang dikerjakan oleh banyak anak Tuhan, saudara-saudara, ya. Kalau sibuk, saudara-saudara, itu berarti bahwa kita menganggap Tuhan itu bukanlah, saudara-saudara, kebutuhan prioritas. Itu kalau sibuk. Sebab yang kita prioritaskan adalah kesibukan kita. Apakah mungkin pekerjaan, bisnis, atau keperluan atau kepentingan kita. Itu yang kita utamakan daripada Tuhan. Sama halnya hal tersebut dengan kita menomorduakan Tuhan. Sama halnya dengan kita mengatakan bahwa Tuhan itu bukanlah sebuah kebutuhan prioritas, sebuah kebutuhan utama yang harus saya penuhi dalam hidup. Itu sama dengan kita lebih mementingkan kesibukan daripada Tuhan. Amin. Berikut, saudara-saudara, sekarang yang menjadi alasan kenapa kita mesti beribadah, yang menjadi alasan kenapa kita harus beribadah. Coba kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 28. Sudah kita lihat kemarin ayat ini. Tetapi inilah alasan paling penting kenapa kita harus beribadah. Ada sebuah kata, saudara-saudara, yang Tuhan catat di dalam Ibrani 12 ayat 28. Perhatikan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Puji Tuhan. Kita telah diberikan, saudara-saudara, oleh Tuhan secara cuma-cuma. Dan kemudian kita meresponinya. Apa yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma, yaitu keselamatan kekal, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa yang lebih menguntungkan dalam hidup kita manusia yang fana ini, saudara-saudara, selain daripada kerajaan yang tidak tergoncangkan yang Tuhan berikan bagi kita? Apakah sepadan dengan hidup kita itu sendiri kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Tidak sepadan, saudara-saudara. Nah, karena alasan Tuhan telah memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan, Tuhan telah memberikan keselamatan kekal kepada hidup kita. Dan Dia berikan ini, saudara-saudara, tanpa dipungut biaya. Tapi Dia berikan ini secara cuma-cuma. Karena demikian adanya peristiwa ini, maka kemudian kita harus beribadah. Amin. Beberapa waktu lalu, ibadah ini adalah salah satu alasan, salah satu sarana di mana kita memanifestasikan kasih kita kepada Allah. Apa yang Allah telah berikan kepada kita sebagai bentuk dari kasih-Nya? Ini kerajaan yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Keselamatan kekal yang Tuhan sudah anugerahkan bagi. Inilah yang menjadi dasar dan alasan utama kenapa kita mesti beribadah. Katakan bersama-sama saya, amin. Dan kemudian, bagaimana cara kita beribadah? Bagaimana sikap hati kita beribadah? Di ayat yang sama bilang begini, saudara-saudara. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 tadi, dibilang begini, ya. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Apa cara yang berkenan kepadanya? Coba lihat anak kalimat yang terakhir. Dengan apa? Hormat dan takut. Hormat dan takut. Saudara-saudara, saya memberikan sebuah definisi yang sederhana tentang kata hormat dan takut ini, ya, adalah hidup kita sendiri. Hidup kita sendiri berisi tentang nilai-nilai penyembahan karena kasih-Nya. Ini rasa hormat dan takut kita kepadanya. Rasa hormat dan takut ini kita jawantakan dalam kehidupan kita, ya, menjadi sebuah bentuk penyembahan yang kita naikkan kepadanya. Karena di dalam penyembahan ini kita memaknainya, kita merasakan di dalamnya ada kasih-Nya.
Jika kita memaknai seperti itu, maka secara langsung kita menghormatinya, kita memiliki rasa takut kepadanya. Rasa takut kepadanya bukan berarti kita takut sama seperti kita takut lihat pocong atau kita takut lihat hantu, tidak seperti itu. Tetapi lebih karena kita memaknai hidup ini adalah bentuk penyembahan yang kita naikkan kepadanya, karena kasihnya telah lebih dulu kita alami. Puji Tuhan, katakan amin. Yang terakhir, apa yang menjadi jalan keluar atau solusi untuk kita tetap beribadah kepadanya, saudara-saudara? Yesaya 43 ayat 4. Coba kita baca. Ya, ini yang menjadi solusi agar kita tetap memiliki suatu semangat untuk beribadah. Ya, tetap memiliki perasaan di mana kita mengatakan dalam diri kita sendiri bahwa beribadah itu penting dan harus kita terapkan dalam keseluruhan jalan kehidupan kita. Yesaya 43 ayat 4 berkata begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya menyimpulkan dalam sebuah anak kalimat yang sederhana sekali lagi, ya. Solusi agar kita tetap mengingat ibadah itu penting dan harus kita lakukan dalam keseluruhan hidup kita adalah, menurut Yesaya 43 ayat 4, kita mengembangkan sikap dan cara berpikir bahwa hidup kita ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin. Kita mengembangkan sikap hidup kita dan cara berpikir kita tentang diri kita sendiri, bahwa ternyata hidup kita ini berharga, bernilai, dan mulia di mata Allah. Ketika perasaan dan pikiran ini tetap hadir di dalam pikiran dan perasaan kita, maka kita akan terus menganggap bahwa iya, jangan sampai saya mengabaikan ibadah itu. Memang ibadah bukan salah satu bentuk kita memanifestasikan kasih Allah atas kita, bukan satu-satunya. Tetapi saudara-saudara, ini adalah hal yang sangat penting. Kesadaran kita berpikir dalam alam pikiran kita dan jiwa kita bahwa kita ini adalah manusia berharga, sempurna dan mulia. Maka kemudian kita terus melakukan praktek hidup ibadah. Katakan amin. Karena kita tahu saudara-saudara, ya, bahwa jika kita tidak menyadari bahwa kita ini berharga, bahwa kita ini bernilai, bermakna, dan mulia di mata Allah, maka kita akan serampangan, sembrono dengan hidup kita dan menganggap bahwa ibadah itu bukan hal yang penting. Menganggap bahwa persekutuan dengan Allah itu bukanlah sebuah hal yang penting dan untuk kita kerjakan, saudara-saudara. Dan yang terakhir, mari kita mengembangkan pikiran, kesadaran kita bahwa ada konsekuensi berat. Sekali lagi, ada akibat fatal yang akan kita alami jika kita mengabaikan ibadah kita kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata tadi, jelas kita akan kehilangan janji, baik janji hari ini maupun janji hari esok. Amin. Karena itu saudara-saudara, karena kita menyadari kita takut kehilangan janji untuk hari ini dan hari esok, mari tanamkan dan kembangkan dalam hidupmu untuk selalu menginginkan dan merindukan bahwa saya merindukan janji Tuhan tentang hari ini, janji yang berisi tentang materi, janji yang berisi tentang imateri, dan saya menginginkan janji tentang keselamatan kekal itu. Tanamkan dan kembangkan terus dalam pikiranmu dan hatimu, dan terus jadikan ibadah sebagai bentuk dari pola hidupmu pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita semua pada hari ini mendengarkan firman kebenaran yang pendek ini.